telah diberikan. Inilah masa perkenanan. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas. Perkenanan, penetapan segala puji hormat bagi Raja. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas. Perkenanan, penetapan segala puji hormat bagi Sang Raja. Sang Raja, oh, Sang Raja. Bapa, kami percaya dan yakin akan apa yang sudah kami nyanyikan dan sembah pada malam hari ini Tuhan. Bahwa Engkau hadir di tempat ini. Kami sangat percaya dengan apa yang kami nyanyikan. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Dan kami sangat percaya bahwa kemenangan sudah Engkau sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini. Kami tidak membawa kekalahan. Kami tidak membawa masalah kami kembali. Tetapi kami mau taruh itu di bawah kayu salib-Mu. Dan kami akan pulang dengan membawa kemenangan. Karena Engkau sudah menang. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Apa yang harus kami lakukan sehingga kemenangan boleh menjadi milik kami. Hari ini Tuhan kami minta di dalam nama-Mu. Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami boleh mengalami kemenangan. Boleh memiliki kemenangan itu. Dan kami pada malam ini mau belajar kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus ajar kami. Beritahukan kepada kami. Buat kami mempunyai roh ketaatan. Untuk kami boleh mengikuti apa yang menjadi persyaratan. Supaya kemenangan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Dan saya percaya saudara datang di tempat ini. Karena saudara tahu Dia hadir di tempat ini. Amin. Dan saya percaya saudara, tidak ada satupun kami yang sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu mengalami kekalahan, dan kekalahan. Karena Yesus sudah menang, kita pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama, karena saya tahu jikalau firman itu disampaikan, itu bukan buat saudara saja, buat saya juga ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu seperti pedang bermata dua, ngantem ke sana, mukul ke sini juga. Jadi saya percaya hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mencapai kemenangan. Amin. Amin. Saudara, awal pertama kali kita tahu bahwa saudara dan saya itu adalah orang-orang yang sudah begitu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, maka hukumnya adalah upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi dengan sesuatu asumsi dalam hidup kita bahwa jikalau saudara dan saya keturunan Adam dan Hawa yang sudah divonis dia berbuat dosa, melanggar apa yang diperintahkan Allah, hukumannya adalah maut, gak ada jalan lain. Tetapi kalau saudara melihat akan apa kelanjutan daripada semua firman Tuhan. Untuk mencapai pembebasan, saya percaya malam ini semua saudara merindukan pembebasan. Amin. Semua saudara di tempat ini merindukan yang dinamakan suatu kelepasan, kemerdekaan. Bangsa kita pun merindukan akan hal ini. Saudara, kita tahu suatu kemenangan, ya, suatu pembebasan itu tidak bisa kita raih begitu saja. Harus ada yang dinamakan pengorbanan. Betul? Ya. Sesuatu kemerdekaan diawali dengan pengorbanan. Kemerdekaan atas dosa
itu harus ada orang yang mau berkorban. Siapa pribadi yang berkorban? Yesus Kristus Tuhan. Betul? Ya. Itu yang membuat saudara dan saya bisa mengalami kemenangan. Karena ada pribadi yang mau menyerahkan hidupnya. Yang mau menyerahkan akan seluruhnya yang dinamakan penyerahan total kepada Bapaknya. Itulah yang membuat saudara dan saya boleh mengalami kemenangan. Boleh mengalami kemerdekaan. Ya. Karena ada satu pribadi. Hari ini saudara, kita tahu sebentar lagi kita akan menghadapi Jumat Agung, betul? Betul? Tanggal berapa kita akan menghadapi Jumat Agung? 19 ya. Tanggal 19 itu hari yang benar-benar merupakan peringatan, titik balik buat saudara dan saya sebagai orang Kristen. Ya. Tanpa kematian Yesus Kristus, tanpa Jumat Agung yang terjadi, saudara dan saya tetap firman-Nya mengatakan upah dosa adalah maut. Gak ada jalan lain. Oleh karena ada yang dinamakan Jumat Agung. Di mana ada suatu pribadi. Seorang sosok pribadi yang mau menyerahkan hidupnya. Mau memberikan segala-galanya. Hanya untuk memenuhi apa yang dirindukan oleh Bapaknya. Itulah yang membuat saudara dan saya bisa diselamatkan, bisa mengalami kemerdekaan, bisa mengalami kemenangan. Hari ini saya ingin mengajak saudara persyaratan ya. Bagaimana seorang pribadi ini bisa mempunyai sesuatu yang dinamakan pengorbanan, bisa dinyatakan sebagai suatu penyerahan total. Saudara, penyerahan total itu tidak semudah kata-kata. Kita seringkali menyanyikan pujian Hineni. Ya. Saat kita menyanyikan Hineni kan Hineni adalah penyerahan total. Ya. Kita bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita bisa menyanyi dengan segala segenap hati kita katakan penyerahan total. Tapi kalau melakukan, menjalani itu tidak semudah kata-kata. Ya. Tetapi ada satu pribadi yang sudah menjalani. Kalau Yesus sanggup untuk menjalani dan dia menang. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan pasti mau menjalani dan pasti mengalami kemenangan. Amin. Amin. Saudara percayakan hal ini? Amin. Nah sekarang kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana detik-detik dia boleh menyerahkan segala sesuatu sampai dikatakan penyerahan total. Karena penyerahan total adalah awal dari kemerdekaan. Ya. Sekali lagi saya katakan, penyerahan total adalah awal daripada suatu kelepasan dan kemerdekaan. Nah, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara Yesus Kristus melakukan penyerahan total sehingga dia mengalami suatu kemenangan. Saya percaya bahwa ini menjadi suatu dasar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun dia selalu melakukan suatu perbuatan-perbuatan pernyataan bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi dikatakan, hampir dikatakan sepertinya gagal. Sepertinya gagal apa yang ditabur. Tetapi firman Tuhan, apa yang menjadi dia kuat sampai garis akhir. Saudara, sekarang saya ingin memberikan satu gambaran pada saudara. Ya. Saudara punya suatu visi dan misi. Saudara punya menjadi seorang pengusaha, saudara punya modal, saudara punya skill, saudara punya segala sesuatu, persiapan yang lengkap. Dan saudara mulai bertindak untuk berdagang dan saudara mulai bersosialisasi, melakukan segala sesuatu. Dan membuat sesuatu visi dan misi itu harus tercapai. Ternyata ya, selangkah demi selangkah,
bertahun-tahun saudara lakukan, 3 tahun lamanya, seolah-olah gak ada hasilnya. Gak ada hasilnya. Ya. Apakah saudara bisa tetap bertahan? Apakah saudara masih bisa bertahan dengan segala sesuatu yang sudah saudara lakukan, dengan segala semaksimal mungkin, dengan apa yang saudara sudah ingin taburkan, saudara ingin melakukan yang terbaik, ternyata kegagalan dan kegagalan menjadi milik saudara. Apakah saudara masih bisa terus mengatakan, Tuhan, aku akan terus menang. Hari ini saudara, ya, ada pribadi yang menjadi contoh, ada satu pribadi yang mengajar kepada kita, jangan putus asa. Karena penyerahan total akan membuat suatu terobosan dalam kehidupanmu. Amin. Saudara, Yesus, ya, saudara tahu, saat Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, itu tidak sembarangan, saudara. Yesus waktu memilih 12 muridnya itu semalam-malaman dia berdoa di atas gunung. Berdoa terhadap Bapaknya, bukan sembarangan. Sekalipun dia adalah anak Allah. Sekalipun dia dilahirkan bukan karena daging dan darah daripada manusia biasa. Doa semalam suntuk. Dia turun dari gunung. Dia mulai membawa dan dia mulai memanggil murid-muridnya. Ada 12 murid yang dipilih. Bagaimana kecewanya. Dari antara yang 12. Di antara yang 12 mengkhianati dia. Seolah-olah gagal. Kok tega-teganya ya. Di antara yang 12 ada yang menyangkal dia. Pengajaran 3,5 tahun. Sampai dikatakan tidak ada tempat untuk meletakkan akan kepalanya. Tapi seolah-olah apa yang dikerjakan itu seolah-olah gagal. Bahkan 2 muridnya, yang satu mengkhianati, yang satu juga mengkhianati. Dua-duanya mengkhianati. Satu menyerahkan dia sampai disalib. Yang satu menyangkal dan tidak kenal. Sakit saudara. Orang yang sangat dikasihi. Bahkan di antara ribuan jutaan pada waktu itu. Orang-orang Israel dan Yahudi. Dia kepilih. Bukankah itu merupakan sesuatu yang spesial? Tapi kenyataan yang dia dapatkan adalah. Dia dikhianati. Bahkan dia diserahkan untuk disalibkan. Saya kadang-kadang waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kok ya di antara 12 itu, ya orang lain saja yang nyalibkan gitu loh. Ya. Kok antaranya, di antara yang 12 itu kok satu kok menyerahkan. Kok di antara yang 12 itu satu mengkhianati engkau. Bahkan mengatakan tidak kenal. Kok gak orang lain saja sih? Apakah kurang? Tuhan itu mengasihi mereka. Apakah kurang Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya dan mereka melihat? Saudara, seolah-olah apa yang dilakukan itu seolah-olah gak ada hasilnya. Tapi satu perkara kita tahu, di manakah letak daripada kekuatan sampai garis akhir yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia sanggup menghadapi semua masalah itu. Yang pertama adalah kekuatan pada detik-detik terakhir. Kekuatan pada detik-detik terakhir dia akan mencapai sesuatu kemenangan. Biasanya kita merasakan, Tuhan, aku sudah give up. Sedangkan di sini kita lihat never give up.
Tapi orang-orang kadang-kadang kalau sudah menghadapi perkara-perkara yang sangat-sangat menekan, akan mengatakan aku give up. Ya. Saudara, kemarin saya ketemu dengan seorang, ya, dia mengatakan begini, tante, saya mau ngaku dosa sama tante. Saya bilang, ada apa? Ini anak baik. Saya melihat keluarganya baik menurut pandangan mata saya. Dia punya anak-anak yang cakep-cakep. Dan anaknya juga melayani, dia melayani. Ya. Dan saya lihat di dalam pelayanannya oke-oke saja. Kalau saya lihat sepertinya tidak ada masalah. Nah, saya bilang, kenapa? Kamu ada masalah apa? Dia nangis, saudara. Saya jadi pikir ada apa ya? Ternyata saudara yang mengatakan, tante, saya baru mau ngaku dosa karena saya ini sebetulnya, dia bilang, hidup keluarga saya itu gak benar. Dia bilang, ya. Saya sudah hidup, kalau tidak salah antara 15-16 tahun lah menikah, ya. Sudah dikarunia anak-anaknya juga sudah gede-gede tapi belum sampai dewasa lah, dapat dikatakan anaknya SMP, ya ada yang SMP, ada yang SMA. Lalu dia katakan, tante, saya itu sebetulnya sudah cerai. Saya sampai kaget, saudara. Saya bilang, kamu cerai? Iya. Saya sampai gak bisa ngerti, apa yang mengakibatkan kamu cerai? Saya bilang, ya saya sudah give up. Saya sudah tidak bisa ngatasi suami saya. Sedangkan kalau saya lihat, suaminya itu dalam figur menurut saya cukup baik. Jadi saya bingung, sing salah kamu atau sing salah istri suami kamu atau gimana, gak ngerti saya. Lalu dia cerita semuanya, akan semua kelemahan suaminya kepada saya. Saya bilang, sudah berapa lama kamu cerai? Saya bilang, kok gak? Kamu tuh kan kenal saya, kamu pelayanan juga. Ya. Kok gak ngomong sih kalau kamu bisa ada masalah, minta nasihat atau gimana, minta solusi jalan keluarnya. Kok tiba-tiba kamu mengambil keputusan seperti ini? Lalu dia ngatakan, memang saya salah. Saya enggak cerita. Karena sebetulnya saya malu. Kalau saya rumah tangga saya jelek, saya malu. Saya tutup semuanya. Tidak ada satupun sampai orang tua saya pun tidak tahu apa yang saya alami. Tapi saya sudah tidak kuat, jadi akhirnya saya putuskan sendiri untuk saya pisah. Saya sedih, saudara. Sebetulnya saya bilang, sebetulnya tidak harus kamu seperti ini. Karena kesalahan suaminya bukan masalah dia selingkuh, bukan masalah dia berjudi, bukan masalah dia berbuat yang tidak baik maupun melakukan suatu tindak pidana, sama sekali tidak. Saya bilang, kenapa kok hanya masalah-masalah yang sebetulnya bisa kamu atasi. Saudara, belum apa-apa ya, sudah give up. Saya berdoa, tidak ada satu di antara saudara yang mengatakan give up. Tapi seperti yang di tempat ini menjadi suatu motonya, never give up. Bersama dengan Tuhan kau akan mengalami kemenangan. Amin. Karena dia sudah menang, pasti kita bisa menang. Itu pasti dan sangat pasti, saya bisa menjamin. Pasti kalian menang. Pasti ada terobosan. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menghadapi, karena saat itu Tuhan Yesus pure 100% manusia. Ya. Tetapi dia adalah anak Allah. Dagingnya daging manusia. Pernah capek, pernah nangis, pernah susah, ya. Pernah seneng. Tapi pernah selalu melakukan suatu mujizat. Nah, saudara,
di mana letak kekuatannya. Yesus tahu kekuatannya itu adalah pada saat dia makan sehidangan dengan Bapaknya. Itulah sebabnya sebelum dia masuk ke Taman Getsemani, dia katakan kepada murid-muridnya, sediakan makan sehidangan dengan aku. Saudara, sebelum dia menghadapi segala sesuatu, apa yang dilakukan? Makan sehidangan dengan orang-orang yang dekat. Bahkan makan sehidangan dengan orang-orang yang mengkhianati dia. Bahkan dia makan sehidangan semeja bersama-sama dengan orang yang mau menyerahkan dia. Itu suatu testing yang luar biasa. Dia bisa mengatasi. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas pasal 22 mulai dari ayat yang ke-14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, yaitu ayat yang ke-14 dari Lukas 22. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Ini yang dikatakan, aku sangat rindu. Aku sangat rindu, berarti saudara bisa bayangkan kalau orang rindu tuh kayak apa sih? Kayak gak bisa ketahan, aduh kepengen ketemu. Kalau seseorang merindukan sesuatu yang mau dilakukan, itu ada sesuatu membara di dalam hatinya. Dikatakan seperti ini. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ada perkataan, aku mau makan bersama-sama sebelum aku menderita. Apa maksudnya, saudara? Sebelum saudara menghadapi semua masalah dalam kehidupan, sehingga saudara merasakan, aduh aku ini sanggup gak ya mengatasi semua masalahku? Apakah aku sanggup tidak ya menjalani semua usahaku yang selalu gagal. Sanggup gak ya? Awal yang kau harus lakukan, ada kerinduan makan sehidangan dengan Raja. Amin. Apa maksudnya makan sehidangan dengan Raja? Nanti akan diterangkan. Ya. Lalu diteruskan begini. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, murid-muridnya dipersiapkan. Sebelum kau menghadapi semua masalah. Pada saat engkau banyak hal tantangan yang ada di hadapanmu. Makan sehidangan dengan aku. Apa maksudnya? Perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Saya berdoa, setiap saudara perjamuan kudus jangan menyia-nyiakan arti daripada roti dan anggur. Seringkali kita hanya merupakan sesuatu kebiasaan. Ini merupakan suatu sakramen dari satu gereja. Ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang 3 bulan 1 kali. Itu seperti sakramen saja. Suatu
kebiasaan yang dilakukan. Jangan saudara. Ya. Bahkan saya setiap hari selalu makan sehidangan dengan raja. Saya mengatakan, Tuhan, yuk kita makan sama-sama. Untuk memperingati apa yang Engkau inginkan. Sebab, saudara kasih tahu, ya, ini rahasianya. Yohanes 6 ayat yang ke-50. Ya. Sehingga saya berharap apa sebabnya kita harus perjamuan kudus setiap hari. Ya. Karena ada rahasianya. Yohanes 6 ayat 50. Firman Tuhan mengatakan, inilah roti yang turun dari surga. Saudara tahu, setiap hosti yang kamu makan, ya, firman Tuhan katakan, biar ini menjadi peringatan akan aku. Setiap hosti yang kamu makan, setiap roti perjamuan yang kamu makan, ya, itu bukan roti hosti biasa. Dikatakan itu roti yang turun dari surga. Itu yang harus masuk dalam pikiran. Yang ada di hadapanmu adalah roti yang turun dari surga. Saat saudara menghadapi perjamuan kudus, katakan, Tuhan, aku mau makan sehidangan dengan Kau. Aku berhadapan dengan Kau. Dan yang ada di hadapanku ini roti hidup. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Saudara, ini perkataan bukan perkataan manusia. Ini janjinya Tuhan. Katakan, kalau kamu makan roti ini, yaitu roti yang dari surga, engkau tidak akan mati. Artinya, saat aku makan ini, pekerjaanku tidak mati, keluargaku tidak akan mati, rohaniku tidak akan mati, semua keadaanku akan selalu hidup, karena aku makan roti hidup. Masukkan dulu dalam dirinya. Jangan merupakan suatu hal yang biasa. Kalau saat-saat ini saudara menganggap itu perkara yang biasa, bertobat malam ini. Dan katakan, Tuhan, malam ini aku bertobat. Belum terlambat. Setiap kali kau makan dan minum, kau katakan, Tuhan, yuk makan sehidangan dengan aku. Di hadapanmu adalah roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Tuhan, ini roti hidup. Saat aku makan, aku tidak akan mati. Itu harus masuk dalam hidup kita. Begitu kita makan roti, kehidupan masuk dalam hidup. Amin. Harus masuk itu. Lalu dikatakan lagi, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, saat kau minum anggur, dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan karena kamu. Saudara, saat saudara berhadapan dengan pribadi Tuhan Yesus, roti hidup ada di hadapan. Saat kau makan, mau makan, katakan, Tuhan, roti hidup, aku akan hidup. Cawan yang berisi anggur ini adalah darah perjanjian. Saat aku minum, Tuhan, maka terjadi penebusan dalam hidupku. Dengan penebusan maka engkau akan menguduskan aku. Membuat aku menjadi putih kembali. Akibatnya aku bisa ketemu dengan engkau, Tuhan. Aku bisa berbicara dengan engkau karena engkau kudus. Aku bisa mencurahkan seluruh isi hatiku.
Ada suatu kebebasan dan kelepasan untuk aku bisa bercakap-cakap dengan roti hidup. Itu yang dikatakan. Kenapa Tuhan Yesus katakan, aku rindu nak untuk kamu mengerti. Sebelum aku meninggalkan kau, engkau contoh akan aku, kata Tuhan. Aku beri contoh, ini roti hidup, bentar lagi aku mati. Ini dagingku sendiri. Pada saat kau makan, engkau menjadi hidup. Tuhan Yesus memberitahukan, memberi gambaran. Dan sampai dengan detik ini, Tuhan Yesus beritahukan kepada saudara dan saya, nak, jangan main-main dengan roti dan anggur. Karena itu adalah suatu perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Bahwa roti itu lambang kehidupan. Saya berdoa saudara bisa tangkap hal ini. Supaya saudara mengalami kemenangan. Karena Yesus sudah mengalami kemenangan. Amin. Yang kedua, kita belajar apa yang dilakukan. Kenapa Tuhan Yesus bisa kuat pada saat menghadapi masalah. Dia ingin mengajar kepada saudara dan saya. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-39. Perjalanannya adalah perjalanan masuk di dalam penyerahan total. Sesudah saudara dan saya makan dan minum anggur dan makan roti, ada kekuatan dan ada kehidupan. Kekuatan buat hidup di dalam penyerahan total. Saudara akan bisa dengan mudahnya menyerahkan semua dan semuanya masalah dalam hidupmu. Karena tanpa penyerahan total, gak bisa orang itu mendapatkan suatu jalan keluar. Karena apa? Masih kepengen saudara. Masih kepengen. Hari ini saya ketemu dengan seseorang. Dia ngomong begini sama saya. Kaki saya sakit Bu Nani. Oke, terus lalu saya ke dokter. Gak salah loh, saya katakan ke dokter itu tidak salah. Nah, saya general check up karena saya tidak mau mati muda. Gak salah. Ya. Terus saya bilang, saya sudah ketemu dokter, saya sudah di scan, apa-apa bla 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 bla, semuanya. Ada satu kelemahan adalah di lutut saya. Menurut dokter sudah diapa bla 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 bla, lalu dokter ngomong ini keputusannya hanya bisa dioperasi. Dokternya ngomong sekarang sudah jalan sudah canggih semuanya, lalu dia mulai diterangkan sama dokter dengan segala kecanggihan dokternya, ada alat yang baru bla 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 bla, pokoknya begitulah. Dia dengan berapi-api menceritakan kepada saya untuk semuanya itu biayanya 150 juta. Tapi enggak apa-apa karena aku di cover dengan asuransi. Sudah cerita seperti ini. Lalu dia ngomong sama saya gini. Sekarang saya mau berdoa. Tolong Ibu Nani doakan saya. Saya sebaiknya operasi apa tidak? Saudara bisa tangkap? Ya. Jadi saya bilang, kamu tadi itu cerita sama saya ngebu-ngebu percaya 1000% sama si dokter. Betul enggak? Saya bilang. Sekarang kamu mau tanya sama Tuhan, jadi lucu toh kamunya. Kamu kalau mau tanya sama Tuhan jangan ke dokter dulu. Tanya sama Tuhan, Tuhan kakiku ini sakit. Gimana? Aku mau ke dokter, apa engkau mau punya rencana dalam hidupku untuk kau sembuhkan? Kau akan ajar aku untuk belajar, untuk beriman, untuk terus percaya kepadamu. Apa aku ini mau ke dokter? Harusnya seperti itu, betul enggak?
Tapi kalau dia sudah ke sini sampai dianya itu sudah punya pemikiran bahwa uang 150 juta juga ada yang cover dan semua peralatan yang sudah akan membuat kakinya menjadi baik sudah ada. Ya sudah condong atau enggak sih kayak gitu? Hah? Udah condong apa enggak? Sudah netral apa enggak? Coba saya ingin tanya kepada saudara. Kalau saudara yang seperti itu, sebetulnya saudara percaya sama Tuhan juga, tapi sebetulnya 90% percaya dengan semua dokter omong, karena semuanya is okay. Jujur, sekarang jujur, saya mau tanya. Gimana pendapat saudara? Wah kok diem aja. Oh diam aja gini, nanti saya ngomong dikira tidak beriman. Ya, nanti kalau saya ngomong sama ini, ya harusnya gak apa-apa Bu Nani. Nanti saya bilang, gak beriman kamu. Ya. Nanti kalau saya bilang, tidak. Kalau saya benar-benar ngalami, belum tentu saya bisa. Ya, separuh-separuh itu namanya abu-abu saudara. Sedangkan ikut Tuhan, ya atau tidak. Ya. Kita harus tahu. Saya bilang, saya gak mau doain kamu, saya bilang. Kenapa? Lah ya wong kamu kalau nanya sesuatu itu sudah condong dulu. Harusnya kewalik kamunya. Tanya dulu baru kamu ke dokter. Dia kecewa. Jadi gimana? Gak apa-apa pokoknya. Saya kan sudah ke dokter. Tapi kalau misalnya Tuhan ngomong gak boleh, saya mau ngikut sama Tuhan kok. Itu ngomongan kamu. Hati yang paling dalam kamu akan ragu-ragu. Dan itu yang Tuhan tidak suka. Ya, saudara, tidak semudah kata-kata. Tapi kalau engkau setiap kali makan, akan yang dinamakan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Kau akan mengerti. Di dalam tubuh dan darahnya ada apa? Ada hidup, tidak ada kematian. Amin. Tidak semudah kata-kata, saudara. Tidak semudah kata-kata. Untuk menyerah secara total itu tidak gampang. Apalagi saat menghadapi masalah. Ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Yesus bisa mengatasi menuju kepada penyerahan. Lukas 22 ayat 39. Lalu sesudah selesai Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya makan perjamuan, pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Perhatikan, kalau Yesus kuat, tidak mungkin Bapaknya menyuruh malaikat buat menguatkan. Ini menandakan Yesus sebagai pribadi manusia yang punya daging dan darah sudah gak kuat, saudara. Karena apa? Pergumulannya amat berat. Dia tahu persis bagaimana rasanya diludahi, bagaimana rasanya ditampar, bagaimana rasanya untuk disalib. Sedangkan dia tidak berbuat, itu tidak semudah kata-kata. Dan dia tahu persis dia harus jalani. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Oleh karena itu dia sangat-sangat menderita. Bapaknya tahu. Bapaknya turunkan malaikat. Jadi dalam masalah apapun dalam hidupmu, sesudah kau makan dan minum perjamuan, darah dan daging Yesus, kau bergumul di dalam doa,
menghadapi masalahmu, malaikat akan diturunkan buat menguatkan hidupmu sampai engkau ditopang dan dikuatkan. Kita teruskan. Ia sangat ketakutan. Saudara lihat ayat yang ke-44. Menandakan Yesus betul manusia. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Berarti stres berat, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang stres. Akibat daripada stres apa yang terjadi? Lambungnya terjadi pendarahan. Gak sakit apa-apa. Gak makan yang macam-macam. Tapi terjadi lambungnya pendarahan. Karena apa? Stres berat, saudara. Yesus ini stres berat. Sampai peluhnya keluar darah dari tangan. Berat. Stres berat. Makanya bapaknya tahu. Dia turunkan malaikat buat menopang dia. Yesus sudah pernah mengalami akan hal itu. Percayalah bahwa dia sanggup menolong saudara untuk masuk di dalam kemenangan. Amin. Lalu dikatakan, lalu ia bangkit dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, sesudah malaikat datang untuk menguatkan dia, peluhnya sudah hilang, tidak menjadi darah lagi. Dia menjadi kuat. Kuat untuk apa? Menghadapi tantangan. Setiap tantangan dalam hidupmu dan masalahmu, jangan lari dari masalah, saudara. Masalah harus dihadapi bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan. Karena 3 hari kemudian masa Paskah terjadi. Batu tergolek, kematian dikalahkan oleh kebangkitan. Amin. Siap hadapi semua masalah itu. Kita lihat dalam Yohanes 18 ayat yang ketiga dikatakan begini. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Bayangkan, nih lihat ya. Perhatikan ayat ini. Maka Yesus yang tahu. Jadi sebenarnya Yesus sudah tahu belum? Sudah. Dia sudah tahu bakal Yudas datang. Dia tahu. Dia tahu persis bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. Tahu. Dia tahu persis Petrus akan mengkhianati dia. Dia tahu. Semua tahu. Sakit. Tapi dia bisa ngatasi. Coba lihat di sini. Ya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Dihadapi, maju. Muridnya, jangan maju dulu, belakang, aku maju dulu. Ini adalah sifat seorang pemimpin. Di dalam menghadapi apapun juga dia yang akan maju. Seorang pemimpin, seorang juru selamat yang patut kita puji dan hormati. Karena dia yang bisa menyelamatkan dan membawa jalan keluar buat hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Nah, lalu dikatakan selanjutnya, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka.
Ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kuasanya masih luar biasa loh. Aku langsung berbak jatuh semuanya. Ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus gak mau mengeluarkan kuasanya? Karena cintanya kepada saudara dan saya. Amin. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Semua masalah yang dihadapi, dia katakan, kamu mau tangkap aku, tangkap. Silahkan yang lain pergi. Saudara, saya teringat pada suatu saat, pada masa-masa kekelaman yang terjadi di Gracia. Pada saat itu digerebek, orangnya masuk, saya masih di green room. Semua orang mengatakan, jangan keluar Ibu Nani, jangan keluar, biar kami yang keluar. Gitu. Tapi Tuhan katakan, nak, kamu keluar. Semua orang ketakutan. Tapi Tuhan bilang, kamu keluar. Saya bilang, sudah, semua masuk. Semua masuk. Semua masuk. Semua anak penari masuk. Semua masuk. Semua pengurus masuk. Saya mau masuk. Saya mau temuin dia. Ibu Nani jangan. Enggak, saya harus temuin dia. Karena Tuhan suruh saya temuin. Saya keluar. Langsung orang yang jadi kepalanya mengatakan, mana pemimpinnya? Saya bilang, saya Pak pemimpinnya. Ibu yang menjadi pemimpin di tempat ini. Ya. Mulai marah. Saya bilang, dalam nama Yesus. Pundaknya tak pegang, saudara. Pak, yuk kita duduk bersama. Saya bilang, itu begitu saya tempel tangan saya pada pundaknya. Itu mukanya bisa rep. Terus dia tunduk. Dia duduk bersama saya. Dia ngomong gini, Bu, saat saya melihat ibu, seperti ibunya saya. Dia bilang. Jadi dia tunduk. Seperti saya melihat ibunya saya. Saya diam. Saya bilang, Pak, tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Besok saja Pak, kita selesaikan di kantor Bapak. Saya bilang gitu. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Sekarang saya permisi pulang. Besok ibu saya tunggu jam 10. Oke Pak. Pulang semuanya. Semua pulang. Semua pulang, keluar semua saudara. Ya, sudah. Ini anak-anak saya ngintip semuanya, ngapain Ibu nanti diapain gitu, ketakutan luar biasa saudara. Ya. Hadapi semua masalah bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Sesudah itu selesai kita doa lagi, semua tak ajak doakan di situ. Saya aduh besok saya mau ke Australia saudara. Sedangkan saya janji jam 10 datang ke dia. Waduh itu bikin puyeng semalaman sayanya. Gimana caranya ya untuk membatalkan dan mengundur waktu 10 hari. Ya. Malam itu saya WA, saya gak berani telepon. Saudara. Terus dia kan ngasih nomor telepon sih sama saya. Bu ini nomor telepon saya. Oh, nomor telepon pribadi Bapak. Iya Bu, ada Bapak nanti telepon sama saya. Jadi saya tuh punya nomor telepon dia. Mau tak telepon udah jam 10 malam. Kayaknya gak sopan saudara. Jadi saya WA panjang lebar, saya bilang Pak minta maaf Pak, saya tuh tadi bicara sama Bapak itu lagi dalam keadaan yang mumet. Jadi saya itu janji sama Bapak besok jam 10. Ternyata saya itu lupa kalau besok tuh sayanya pergi ke Australia Pak. Tapi mana mereka dia percaya. Ya, baru ketemu malam itu.
Jadi saya bilang, Tuhan, apa yang harus lakukan? Pokoknya semua boarding pass-nya, tiket saya semuanya, paspor saya, visa saya, tak foto semuanya. Ya. Lalu saya minta salah satu anak ngomong, tolong ya kamu besok. Nah waktu itu sedang dalam keadaan pulau-pulau saudara. Ya. Jadi semua berangkat termasuk Sophie, Freddy, Lucky, semua anak-anak saya pada keluar ini pergi ke pulau-pulau. Saya waktu itu malam itu, pokoknya malam ini kamu harus pulang, cari pesawat, cari apa, pokoknya kamu harus pulang. Ya. Nanti kamu ketemu dengan saya bilang di Jakarta, tak ceritain, langsung hari itu juga kamu harus pulang. Ketemu dengan saya jam 9, jam 8. Saudara, mereka anugerah Tuhan, mereka pulang semuanya jam 11. Salah satu yang saya utus bisa datang ke kantornya si bapak itu. Ceritakan panjang lebar pertama kali. Mau melarikan diri ini tapi ya anugerah Tuhan lah. Akhirnya oke, saya akan kasih perpanjangan 10 hari. Tuhan selalu buka jalan. Nah sesudah 10 hari kan saya harus ngadep dia. Dan saudara tahu, saya di BHP loh. Saya seperti orang yang kena narkoba gitu. Ditangkap, masuk ke ruangan. Terus saya di BHP gini. Nah pas persis, semua itu Tuhan atur luar biasa. Pas persis yang BHP saya itu adalah sama saya. Itu adalah anak alumni dari salah satu universitas di mana saya jadi dosennya. Jadi dia bilang, ini Ibu Nani ya? Iya. Bu kenal saya enggak? Enggak, saya bilang. Saya muridnya Ibu, kebenaran. Saudara, semua Tuhan atur dengan baik. Buat Tuhan, hadapi semua masalah. Tuhan selalu turunkan malaikatnya untuk mengatasi semuanya. Dan Tuhan katakan, kalau engkau mau tangkap aku, tangkaplah. Silakan anak-anakku pergi. Jangan kau apa-apakan dia. Tangkap aku aja. Yang mau melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, pasti kemenangan di tangan kita. Amin. Dengan segala sesuatu yang kita alami sampai dengan saat ini, akhirnya Tuhan kasih izin bebas. Tidak ada susah-susah lagi. Tuhan selalu akan beri kemenangan. Amin. Sebentar lagi kalau saudara itu nanti malam saudara mengatakan, Tuhan aku mau makan sidangan dengan engkau. Saudara bisa biasanya lakukan pagi, tapi kalau saya selalu ngadain aku malam. Karena saya merasakan kalau pagi itu buru-buru karena mesti harus bangun, setelah bangun pagi buru-buru. Saya ada PW di Gracia, terlalu buru-buru. Tapi kalau malam saya selalu suka duduk sehidangan dengan Tuhan. Ya. Sudah selesai semua, ya. Saya bisa duduk diam. Saya bisa duduk sehidangan dengan Tuhan, makan perjamuan, dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Oleh karena Dia memberikan roti hidup buat saudara dan saya. Itu yang akan membuat terobosan akan terjadi. Itu yang membuat kemenangan akan terjadi karena Dia hadir di tempat ini. Amin. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tadi. Ku yakin kau hadir di tempat ini. Dan itu yang akan membuat ada kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, pemain musik semuanya. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan benar-benar katakan, Tuhan kau hadir di tempat ini.
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita katakan dengan segenap hati. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan sekali lagi, kemenangan ada di sini. Biarlah Roh mulai bekerja di tempat ini. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami merasakan kuasa-Mu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Terobosan akan terjadi di tempat ini. Terobosan terjadi di sini. Terobosan akan terjadi di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Kau dengar doa kami, Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan membuat semuanya bisa terjadi. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Bapa, kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini. Kami sangat percaya Tuhan bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan membuat kematian dikalahkan oleh kebangkitan-Mu. Kuasa kebangkitan-Mu membuat kami boleh masuk dalam terobosan. Terima kasih untuk semuanya. Tanamkan semua firman-Mu dalam hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.